Seorang pendaki bernama Bayu dan teman-temannya mendaki Gunung Merapi lewat jalur selo. Saat hujan turun deras, mereka memutuskan untuk berkemah di pos bayangan. Malam itu, Bayu mendengar suara gamelan Jawa yang menggema di tengah hutan. Saat teman-temannya tidur, Bayu berjalan mengikuti suara itu, lalu menghilang tanpa jejak. 7 hari kemudian, Bayu ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi lemas, dehidrasi, dan tidak bisa berbicara. Setelah dirawat, Bayu mulai menceritakan pengalamannya. Dia mengaku dibawa ke sebuah kerajaan gaib di puncak Merapi, di mana ia hampir dijadikan tumbal penunda erupsi. Sejak itu, satu persatu teman pendaki Bayu mengalami mimpi buruk, kesurupan, hingga mendengar panggilan aneh untuk menjemput Bayu kembali. Bagaimana kebenaran di balik misteri ini? Siapa makhluk yang membawa Bayu? Apakah Bayu benar-benar kembali sepenuhnya? Aku masih ingat jelas, malam itu angin dingin merambat menusuk tulang, padahal baru pukul 8. Nama kami berempat, Bayu, Guntur, Wawan, dan aku, Raka. Kami berencana muncak ke Gunung Merapi lewat jalur selo, tapi bukan jalur resmi, melainkan jalur lama yang katanya tembus lebih cepat. Orang-orang sini menyebutnya jalur larangan. Bayu yang paling semangat. Katanya, dia sudah cari info di forum pendaki. Jalur ini pernah dipakai sebelum erupsi besar puluhan tahun lalu. Jalurnya masih bisa dilewati kalau mau nekat. Guntur sempat menolak, tapi Bayu bersikeras. Ia percaya jalur lama justru menawarkan suasana alami dan sepi dari keramaian. Sejak langkah pertama, suasana sudah aneh. Langit cerah tiba-tiba ditutup kabut tipis. Suara hutan seperti menahan napas. Tak ada suara serangga, tak ada hembusan angin. Hanya derap kaki kami di tanah basah. Di pos 1, kami beristirahat sebentar. Nafas kami mengepul di udara dingin. Bayu membuka bekal, mengunyah roti sambil memandangi pohon-pohon pinus yang menjulang gelap. Ada yang cium bau enggak? Tanya Wawan pelan. Aku menghirup udara. Benar saja, ada bau wangi kemenyan. Samar, menguar di sela kabut. Bau yang tidak wajar di tengah hutan. Aku menatap Guntur, yang wajahnya sudah pucat. Jangan macam-macam. Yu, kalau bau ginian, artinya kita udah dekat sama wilayah mereka, bisik Guntur. Tapi Bayu malah tertawa kecil. Alah, lu takut amat, Gan. Ini cuma bau pohon. Udah lanjut. Kita target sampai pos 3 sebelum jam 12. Kami bangkit lagi. Suara ranting patah berulang kali terdengar, seolah ada yang mengikuti di belakang. Aku menoleh cepat, tapi hanya mendapati kabut menutupi jalan setapak. Semakin naik, suasana makin ganjil. Jalur lama ini sudah jarang dilewati orang. Tanahnya licin, penuh akar pohon yang mencuat. Beberapa kali Guntur nyaris terpeleset. Senter kami cuma menyorot kabut putih tebal. Aku sempat melihat bayangan seperti orang berdiri di balik pohon. Tapi saat kusorot, kosong. Bayu berjalan paling depan, terus menatap jalur seolah ada yang menuntunnya. Dia seperti mendengar suara yang tak kami dengar. Setiap kali aku panggil, dia hanya menoleh sekilas. Bibirnya tersenyum aneh. Sekitar pukul 10 malam, hujan rintik mulai turun. Kami memutuskan mendirikan tenda di tanah datar tak jauh dari jalur. Sambil mendirikan tenda, aku merasakan bulu kuduk meremang. Samar-samar di kejauhan, ku dengar bunyi gamelan Jawa. Pelan sekali. Ting ting ting, seperti suara bonang dipukul lembut. Dengar enggak? Tanyaku pada Wawan. Dia mengangguk cepat. Kami saling pandang. Bayu, kamu dengar juga? Tanya Guntur. Bayu hanya tersenyum. Wajahnya menunduk. Tangan meremas-remas batu kerikil di tanah. Air hujan makin deras. Kabut makin tebal. Bau kemenyan makin terasa. Kami berempat terdiam dalam tenda, saling menatap gelisah. Malam itu, suara gamelan semakin nyata.
Sekali-sekali terdengar seperti suara sinden melengking, samar tertiup angin. Aku memejamkan mata, memaksakan tidur. Tapi di luar sana, entah siapa yang menabuh gamelan di hutan gelap. Aku tidak tahu kalau malam itu adalah awal dari petaka. Karena di antara suara gamelan, aku melihat Bayu membuka pintu tenda, lalu melangkah keluar perlahan. Dia menoleh padaku sekilas, matanya kosong. Bibirnya berbisik, "Aku dipanggil." Dan tak seorang pun dari kami bisa menahannya. Hujan turun semakin deras, membasahi dinding tenda yang sudah mulai merembes ke sleeping bag kami. Angin malam di Gunung Merapi selalu membawa kabut tipis yang tiba-tiba datang, menelan apa saja yang diterangi senter. Setelah Bayu keluar dari tenda, aku, Guntur, dan Wawan hanya saling pandang. Suara gamelan yang tadi samar kini makin terdengar jelas, seolah ada pesta kecil di dalam hutan. Aku merangkak ke pintu tenda, menyingkap sedikit resletingnya. Samar-samar, di balik kabut putih, kulihat Bayu berdiri mematung di bawah pohon besar. Tubuhnya membelakangi kami, menatap gelap ke arah jalur setapak yang hilang ditelan kabut. "Bey, lu ngapain di situ?" panggilku pelan. Bayu tidak menjawab. Ia malah melangkah perlahan, seolah kakinya tak menjejak tanah. Langkahnya mantap menembus kabut. Suara gamelan tiba-tiba terdengar lebih nyaring, diikuti suara sinden yang merintih panjang. Haa! Seketika bulu kuduku berdiri. Wawan yang sedari tadi menahan panik akhirnya meraih tasku. "Kita samperin dia, Rak." Wawan menarik resleting tenda lebih lebar. Tapi Guntur menahannya. "Jangan, lu mau ikut hilang juga." Dulu pernah ada pendaki kayak gini, katanya kalau satu udah dipanggil, yang nyamperin bisa diseret juga. "Tunggu dulu, kita harus nyari cara." Aku menatap keluar lagi. Bayu sudah hilang di telan kabut. Hanya samar-samar ku dengar suara langkah dedaunan basah terinjak, menjauh semakin jauh, diiringi bunyi bonang dan gong yang seolah ditabuh perlahan. Kami bertiga menutup tenda rapat-rapat. Hujan belum mau berhenti. Suhu dingin merasuk sampai tulang. Kami bertiga terdiam, hanya suara napas yang terengah, saling menahan rasa takut yang menekan dada. "Dia bakal balik sendiri, kan?" tanya Wawan lirih. Suaranya nyaris pecah. Guntur menatapku, sorot matanya kosong. Tapi bibirnya bergetar menjawab, "Kalau dia balik, nggak mungkin sendirian." Aku tak berani menanggapi. Mitos jalur larangan Merapi terlalu sering kudengar. Banyak cerita pendaki yang tiba-tiba menghilang saat maghrib atau lewat tengah malam. Konon, suara gamelan itu pertanda ada pesta di alam mereka. Siapapun yang mendengar bisa terbawa kalau lengah. Kami bertiga akhirnya menunggu sampai subuh. Tidak ada yang tertidur. Setiap angin menggoyang tenda, kami menahan napas. Setiap kabut merasuk ke celah resleting, kami merasa seolah ada yang merayap masuk. Suara gamelan pun perlahan menjauh. Berganti suara hujan deras memukul-mukul flisher, membuat perasaan semakin kalut. Menjelang pagi, hujan reda. Kabut masih betah bergelayut di antara pepohonan. Kami keluar tenda dengan tubuh lemas, mata sembab karena tidak tidur sama sekali. Guntur menatap tanah becek di sekitar. Tak ada jejak Bayu. "Bayu, Baai!" teriakku sekeras mungkin. Tapi hanya suara burung yang menjawab. Tak ada tanda kehidupan selain kami bertiga. Wawan menunjuk ke jalur samping. Ada bekas jejak kaki telanjang, mengarah ke jalur lama yang ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Anehnya, di dekat bekas jejak itu, ada serpihan kain putih terikat di ranting. Kainnya basah, ada bekas lumpur dan aroma wangi samar. Kami saling pandang. "Ini, kain apa?" tanya Wawan. Aku menahan napas. Di ujung jalur setapak, kabut menebal lagi. Sekilas, aku melihat bayangan penari berkebaya putih menatap kami. Rambutnya tergerai menutupi wajah. Dalam sekejap, kabut menelannya.
seperti menutup gerbang ke dunia lain. Aku menunduk menatap jejak kaki Bayu. Rasanya dingin menembus ubun-ubun. Bayu sudah benar-benar di bawah, dan entah siapa yang menuntunnya. Yang pasti, kami harus turun dan melapor. Sebelum satu persatu di antara kami ikut dipanggil. Pagi itu, kabut tebal belum mau bubar. Sinar matahari hanya sesekali menembus celah pepohonan, tapi dingin tetap merambat menembus jaket. Kami bertiga berdiri mematung di samping tenda yang basah, menatap jalur setapak ke arah jejak kaki Bayu yang hilang di balik semak-semak rimbun. Aku memungut serpihan kain putih yang semalam Wawan temukan. Kainnya basah, bau tanah bercampur wangi kemenyan yang anehnya masih melekat. Rasanya mustahil kain seperti ini bisa ada begitu saja di jalur pendakian. Guntur mengusap wajahnya berkali-kali. Suaranya gemetar. Udah, kita harus turun. Kita lapor base camp. Jangan nyari sendiri. Bahaya. Wawan menimpali dengan suara lirih. Bayu bisa mati kedinginan. Gan, kita nyerah gitu aja. Aku menarik napas dalam-dalam. Pandangan kuarahkan ke jalur setapak. Di antara kabut, rasanya aku melihat siluet Bayu berdiri membelakangi kami. Rambutnya basah, jaketnya compang-camping, tangannya menggenggam sesuatu. Aku kedipkan mata, bayangan itu lenyap. Hanya kabut putih yang berputar seperti asap dupa. Ayo turun, kataku pelan. Bayu kalau mau ketemu, dia pasti balik sendiri. Kalau kita maksain nyusul, bisa-bisa malah nyusul beneran. Sepanjang jalur turun menuju pos 1, perasaan kami bercampur antara takut, cemas, dan penyesalan. Hujan sisa semalam membuat jalur becek. Beberapa kali Wawan hampir tergelincir. Di setiap semak yang bergoyang, rasanya ada yang mengintip. Setiap ranting patah, kami berhenti mendadak, menahan napas. Sampai di pos 1, suasana semakin sepi. Base camp jalur lama ini memang nyaris terbengkalai. Tak ada pos relawan, hanya bangunan kayu setengah roboh yang konon dulu dipakai juru kunci. Di papan kayu lapuk, masih ada tulisan larangan, dilarang melintas jalur lama saat maghrib. Guntur menatapku tajam. Kita nggak bakal naik lagi lewat jalur ini. Sumpah. Aku hanya mengangguk. Kami bertiga melanjutkan turun ke base camp jalur resmi. Hampir 3 jam perjalanan dengan kaki gemetar. Sampai di pos pendakian, kami diterima relawan. Kami ceritakan semua. Kabut, bau kemenyan, suara gamelan, dan Bayu yang berjalan sendiri. Wajah salah satu relawan, Pak Darto, langsung berubah pucat. Dia menepuk bahuku pelan. Nah, jalur yang kalian lewati itu udah lama ditutup. Banyak yang bilang di situ jalurnya lewat Keraton Merapi. Kalau sampai dipanggil gamelan, artinya kalian udah diintai. Wawan menelan ludah, tangannya gemetar memegang gelas kopi. Pak, Bayu bisa balik, kan? Pak Darto tak langsung menjawab. Ia hanya menatap hutan lebat di kejauhan. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah bercampur wangi dupa entah dari mana. Lalu, Pak Darto menunjuk ke arah puncak Merapi. Kalau dia masih hidup, mungkin dia lagi disembunyikan. Biasanya, kalau belum dikasih tebusan, dia nggak bakal dilepas. Aku menoleh ke Guntur dan Wawan. Wajah mereka sama pucatnya denganku. Dalam hati, pertanyaan yang sama bergema. Tebusan apa? Siapa yang harus ditebus? Hari itu juga, tim SAR lokal dibentuk. Pak Darto menulis laporan, membawa foto Bayu yang tersimpan di HP. Malamnya, hujan turun lagi. Kabut tipis merayap turun menutupi kaki gunung. Di base camp, Guntur bermimpi aneh. Dia terbangun dengan peluh dingin membasahi keningnya. Aku mimpi Bayu, katanya sambil terisak. Dia duduk di singgasana batu. Di belakangnya, ada wanita pakai kebaya emas. Dia bilang Bayu belum boleh pulang. Aku tercekat. Di luar,
Suara angin seolah membawa bisikan gamelan. Samar, menggema di dasar hati. Bayu benar-benar hilang. Dan entah jalur mana yang harus kami tempuh untuk bisa menjemputnya kembali. Pagi itu, basecamp jalur Selo dipenuhi orang. Tim SAR relawan, petugas BPBD, bahkan pendaki yang kebetulan turun jalur resmi ikut membantu. Foto Bayu ditempel di papan pengumuman darurat. Wajahnya tersenyum, mengenakan jaket gunung yang sekarang entah di mana. Aku, Guntur, dan Wawan duduk bersila di samping tenda logistik. Bau kopi sachet, rokok kretek, dan tanah basah bercampur jadi satu. Setiap kali angin berembus dari arah hutan, wangi kemenyan itu muncul lagi, membuat bulu kuduk meremang tanpa sebab. Kita pecah dua tim, kata Pak Darto, suara parau tapi tegas. Tim A naik lewat jalur resmi, tim B muter lewat jalur lama, cari jejak Bayu. Kita pakai HT terus-terusan. Kalau nemu tanda apapun, jangan diabaikan. Semua orang mengangguk, tak ada yang berani bercanda. Gunung Merapi pagi itu seperti raksasa abu-abu yang dia menatap kami, seolah menyimpan rahasia di balik kabut tebal di puncaknya. Aku ikut tim B, sepatu masih basah sisa semalam, perut pun menolak diisi. Kami mendaki lagi, kali ini bersama dua relawan berpengalaman. Guntur dan Wawan menolak ikut naik. Mereka memilih tinggal di base camp, menyiapkan perbekalan dan jadi penghubung HT. Langkah kaki kami menjejak jalur lama yang kemarin membawa Bayu menghilang. Semak basah menampar betis. Di beberapa titik, ada bekas jejak kaki, samar tertutup lumpur segar. Kami berhenti berkali-kali, memanggil nama Bayu keras-keras. Ba Ayu, Bayu. Tapi suara kami hanya ditelan hutan. Tak ada jawaban, hanya bunyi angin yang menyerupai erangan jauh di sela pepohonan. Sekitar jam 11 siang, kabut turun lagi. Salah satu relawan, Mas Didit, tiba-tiba mengangkat tangannya. Kami berhenti. Di samping jalur setapak, ada bekas tapak kaki telanjang. Jaraknya aneh, tapaknya seolah hanya setengah menjejak, seperti orang melayang. Aku jongkok memeriksa. Di samping jejak kaki, ada serakan bunga kenanga basah. Baunya menusuk hidung. Aku menoleh pada Mas Didit. Wajahnya pias. Ini tanda kiriman, bisiknya. Aku menggertakkan gigi. Kiriman apa, Mas? Mas Didit menatapku tajam. Bayu nggak lagi jalan sendirian. Dia udah disembunyikan. Ini tanda orang-orang sana mau nunjukin jalan. Belum sempat aku mencerna kata-katanya, dari HT di saku rompi terdengar suara parau. Tim A melaporkan mereka menemukan potongan jaket merah. Warnanya mirip jaket yang Bayu pakai. Posisinya dekat jalur puncak, area kawah. Jantungku berdegup kencang. Dia naik ke puncak? Mana mungkin sendiri. Mas Didit menghela napas. Kalau di bawah, apapun mungkin. Jalur gaib itu kadang gak sama dengan jalur pendaki. Bisa-bisa dia udah muter di situ-situ aja. Langit Merapi mulai gelap, awan hitam menggantung di atas puncak. Angin bertiup lebih dingin, membawa aroma belerang samar. Aku menatap jalur di depan. Seolah di kejauhan, aku mendengar suara gamelan lagi. Jelas sekali, ritme pelan diiringi sinden merintih. Kami memutuskan turun dulu. Hujan deras memaksa tim SAR mundur. Sepanjang jalan, langkahku gemetar. Rasanya ada yang mengikuti dari belakang. Beberapa kali aku menoleh cepat. Tak ada apa-apa, hanya bayangan pohon dan kabut kelabu. Tapi di hatiku, firasat buruk tumbuh makin nyata. Malamnya, basecamp jadi posko darurat. Wawan pucat menungguku. Guntur duduk termenung sambil memegang potongan jaket merah Bayu. Di sudut tenda logistik, seorang relawan tua membakar kemenyan. Mulutnya komat kamit membaca doa. Dia belum dilepas, gumamnya lirih. Keraton Merapi masih menahan Bayu. Kalau dia bukan tumbal, harus ada yang ganti.
Aku hanya bisa memejamkan mata. Bayu di luar sana, entah masih hidup entah sudah separuh di dunia lain. Dan Gunung Merapi, malam itu, seolah berbisik, belum selesai. Malam itu hujan tak kunjung reda. Tenda posko darurat di basecamp Jalur Selo gemetar diterpa angin. Di dalamnya, aroma kopi saset bercampur bau kemenyan yang sengaja dibakar Pak Darto, relawan tua yang tak pernah lepas tasbih di tangannya. Aku, Guntur, dan Wawan duduk bersila, memeluk lutut masing-masing. Mata kami sembab, badan kotor, sepatu basah. Setiap bunyi HT yang berderak dari tim SAR di jalur membuat jantung berdegup lebih kencang. Sekitar pukul 2 dini hari, HT mendesis pelan. Suara Mas Didit, relawan yang tadi naik bersamaku, terdengar parau di antara bunyi hujan. Posko, posko, di jalur pos bayangan, kami lihat sosok. Sepertinya Bayu. Dia berdiri di pinggir tebing. Wawan spontan memelukku. Guntur langsung berdiri, memegang HT erat-erat. Jangan didekati dulu. Suara Pak Darto menimpali, tajam. Pastikan dia sadar manusia atau bukan. Kalau kalian asal tarik, bisa kalian yang diseret balik. Aku menahan napas. Suara di HT makin putus-putus, diiringi desiran angin yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia nggak pakai alas kaki. Badannya penuh lumpur. Dia bicara sendiri. Aku meremas lutut. Rasa takut, harapan, dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Aku membayangkan Bayu berdiri di jalur gelap. Hujan menetes di rambutnya. Matanya kosong memandang tebing curam. Sekitar 1 jam kemudian, derap langkah orang membuatku tersentak. Lampu senter menembus tirai hujan. 3 relawan masuk, menuntun Bayu yang setengah diseret. Jaketnya compang-camping, wajahnya pucat, kakinya penuh lumpur dan luka gores. Matanya terbuka, tapi pandangannya menembus kami seolah melihat dunia lain. Bayu. Wawan berbisik pelan. Bayu tak menjawab. Dia hanya menoleh ke arah kami, bibirnya bergetar seperti ingin bicara, tapi tak ada suara keluar. Pak Darto mendekat, menekan pundaknya pelan. Nak, kamu masih sadar? Tiba-tiba Bayu menarik napas panjang. Tangannya menunjuk ke arah puncak Merapi. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Keraton, di atas, singgasana, putri. Hening merayap di dalam tenda. Hanya suara hujan menetes di terpal. Aku mendekat, berusaha meraih tangannya yang dingin. Keraton apa? Yu, siapa yang bawa kamu? Bayu menunduk, bahunya bergetar seperti orang kedinginan. Bibirnya retak, kata-katanya terputus. Aku diajak, ada pesta, suara gamelan, disuruh duduk, singgasana batu. Ratu bilang, Merapi belum boleh marah. Aku merinding mendengar ucapannya. Guntur gemetar memegang bahu Bayu. Marah? Maksudnya erupsi. Bayu mendongak, menatap kami satu persatu. Matanya tampak sayu, tapi ada sorot aneh, seperti dia melihat bayangan di belakang kami. Kalau mau Merapi nggak meletus besar, harus ada tumbal. Aku hampir jadi salah satunya. Tangis Wawan pecah. Pak Darto hanya menarik napas panjang, menutup tasbihnya dengan telapak tangan. Sudah, jangan dipaksa bicara dulu, katanya pelan. Anak ini baru setengah pulang. Badannya di sini, separuh rohnya masih di sana. Bayu meremas tanganku tiba-tiba. Genggamannya dingin, tapi erat. Bibirnya mendekat ke telingaku, berbisik nyaris tak terdengar. Jangan bilang siapa-siapa. Mereka marah. Mereka bisa datang. Setelah itu, Bayu terkulai. Pak Darto merapalkan 2 pelan sambil menepuk punggung Bayu. Beberapa relawan membaringkan Bayu di sleeping bag, menyelimuti tubuhnya dengan jaket kering. Di luar, suara gamelan entah kenapa terdengar lagi, samar, berbaur dengan bunyi hujan.
Malam itu, tak ada yang bisa tidur. Di pikiran kami hanya satu pertanyaan yang terus membayang. Bayu benar-benar kembali? Atau hanya badannya saja yang pulang? Pagi itu, Merapi seolah sedang tidur di balik kabut tipis. Hujan semalam menyisakan bau tanah basah bercampur belerang samar. Di dalam tenda posko darurat, Bayu terbaring berselimut jaket tebal. Wajahnya masih pucat, bibir pecah-pecah, matanya sayu menatap langit-langit. Aku, Guntur, dan Wawan duduk merapat di sampingnya. Pak Darto menyesap kopi sambil memutar tasbih di jari. Di sudut tenda, seorang relawan membakar dupa pelan-pelan. Asapnya menari di udara, seolah menutup apa yang tak boleh ikut masuk. Bayu mulai bicara lagi. Suaranya masih parau, seperti ditarik dari tenggorokan kering, tapi matanya tak lagi kosong. Ada semacam rasa takut yang menempel di setiap kata yang dia ucapkan. Malam itu, waktu aku keluar tenda, aku nggak sadar jalanku jauh banget. Suara gamelan makin jelas, kayak orang hajatan di tengah hutan. Aku ikutin aja, rasanya ringan banget, kayak nggak pakai kaki. Aku merinding mendengar suaranya. Bayu menatapku sekilas, lalu melanjutkan. Tiba-tiba aku sampai di semacam gapura, terbuat dari batu hitam. Ada ukiran naga sama bunga melati. Di situ berdiri penjaga, pakai baju Jawa kayak prajurit keraton. Wajahnya datar, matanya merah. Wawan menelan ludah. Guntur meremas lututnya, tak sanggup menatap Bayu lama-lama. Aku bertanya pelan, "Terus lu diapain, Yu?" Bayu menarik napas panjang. Tangannya gemetar, meremas sudut selimut. Aku diajak masuk. Di dalam, bukan hutan lagi. Aku kayak masuk aula besar. Lampu minyak tergantung di mana-mana. Lantainya batu hitam, dingin. Di depan, ada singgasana batu, tinggi, kayak altar. Di situ duduk seorang perempuan. Bayu terdiam. Pak Darto mendekat, menepuk bahunya pelan. "Kamu lihat siapa di singgasana?" Bayu menutup mata. Bibirnya bergetar. "Ratu." Mereka panggil dia ratu. Bajunya kebaya emas, rambutnya panjang banget sampai lantai. Wajahnya cantik, tapi dingin. Waktu aku masuk, dia nunjuk aku. Prajuritnya narik aku, maksa duduk di batu di depannya. Suara Bayu makin lirih. Aku bisa merasakan dingin menjalar ke tengkuku. Rasanya seolah suara gamelan yang dulu dia dengar, sekarang bergema di dalam tenda. Di belakang ratu, aku lihat banyak orang. Mereka duduk bersila. Bajunya putih semua. Ada yang tua, ada yang muda. Matanya kosong. Mereka kayak nunggu giliran. Aku menelan ludah. Giliran apa? Bayu menatapku, matanya berkaca-kaca. Giliran jadi tumbal. Ratu bilang Merapi mau marah. Kalau mau ditahan, harus ada penahan. Tumbal-tumbal itu yang dijadikan tameng supaya letusan gak besar. Waktu namaku dipanggil, rasanya kaki tanganku berat, kayak dirantai. Tapi anehnya aku nggak takut, kayak disihir. Suara angin menembus tenda, membuat dupa bergoyang. Aroma kemenyan semakin kuat. Wawan menepuk pundak Bayu. Suaranya gemetar. "Terus lu bisa balik gimana?" Bayu menatap keluar tenda. Pandangannya kosong beberapa detik, seolah melihat hutan di kejauhan. Aku nggak bisa cerita semua. Ada yang nyelametin. Seorang kakek, jubahnya hitam, mukanya penuh keriput. Dia bilang aku belum waktunya. Dia tuntun aku keluar dari aula batu, jalan mundur melewati gapura. Tapi sebelum aku benar-benar lepas, Ratu bilang satu kalimat. Aku menahan napas. Apa katanya? Bayu berbisik pelan, seperti takut ada yang mendengar. "Kalau kau buka mulut, kami akan menjemputmu lagi. Dan teman-temanmu juga." Hening seketika memenuhi tenda. Pak Darto menatapku dengan sorot tajam, seolah bicara tanpa kata.
jangan sebar cerita ini sembarangan. Bayu terpejam, matanya berkedut, bibirnya komat kamit. Pak Darto buru-buru menaburkan garam di sekitar Bayu sambil berdoa. Angin di luar tenda bertiup lebih kencang, menampar-nampar terpal. Dan entah hanya perasaanku atau bukan, di sela suara angin, samar-samar aku mendengar bunyi bonang ditabuh pelan, gamelan yang sama, seolah datang menjemput cerita Bayu yang belum selesai. Malam itu, suara hujan rintik di atap tenda posko terdengar bagai ribuan jarum menetes di kepala. Bayu terlelap sebentar, tapi matanya tiba-tiba terbuka lagi. Tatapannya kosong, napasnya pendek-pendek. Aku, Guntur, dan Wawan saling pandang. Rasanya tubuh kami kaku menahan dingin bercampur takut. Pak Darto duduk di sudut tenda, komat kamit membaca doa. Bau kemenyan dan dupa masih membumbung, seolah jadi benteng tipis dari sesuatu yang menempel pada Bayu. Pelan-pelan Bayu bicara lagi. Suaranya parau, kadang tersendat seperti ditahan sesuatu. Tapi tak ada yang berani memotong ceritanya. Setiap kata bagai paku, menancap di kepala kami. Setelah aku duduk di singgasana batu itu, rasanya badan gak bisa gerak. Di depan ratu, ada 2 orang berjubah hitam. Mereka bawa mangkuk kuningan, isinya air bunga sama potongan rambut. Bayu menggigit bibirnya, napasnya memburu. Matanya menatap langit-langit tenda yang bergoyang pelan diterpa angin gunung. Ratu bilang, tumbal penunda murka Merapi harus bersih. Badanku disiram air bunga. Rasanya dingin, tapi panas di kepala. Ada yang bisik-bisik di telinga aku, kalau aku mau pulang, harus ada ganti. Aku merinding. Wawan memegangi bahu Bayu. Guntur menahan napas, wajahnya pucat. Aku lihat di samping altar, ada kolam kecil, hitam pekat, prajurit jaga di sekeliling. Di airnya, aku lihat bayangan orang-orang yang pernah hilang di Merapi. Mereka duduk bersila, kepala tertunduk, nggak bisa apa-apa. Mulut mereka terkunci kain putih. Aku tahu, itu tumbal-tumbal lama. Suara Bayu makin lirih. Di luar tenda, angin berembus, membuat dedaunan bergetar. Suara ranting patah terdengar, entah binatang atau sesuatu yang belum jauh. Ratu bilang, kalau mau Merapi nggak meledak besar, harus ada yang nahan. Tumbal itu jadi tameng. Kalau nggak ada yang nahan, Merapi bakal marah lebih besar. Waktu itu aku pasrah. Badanku berat, tapi tiba-tiba dia nyebut nama kalian. Aku tercekat. Nama kita. Bayu menatapku, matanya berkaca-kaca. Dia sebut kamu, Raka, Guntur, Wawan. Katanya, kalau aku nggak mau, kalian yang bakal dipanggil. Satu persatu. Kalau aku kabur, kalian gantinya. Tangis Wawan pecah. Suaranya tertahan di kerongkongan. Guntur mencengkeram lututnya, menggertakkan gigi. Aku sendiri rasanya mau muntah mendengar nama kami dijadikan pengganti. Bayu menutup mata, air matanya merembes. Bahunya gemetar. Di saat itu, seorang kakek berjubah hitam muncul lagi. Dia berdiri di pinggir aula. Suaranya berat, kayak bukan suara orang. Dia bilang, belum waktumu, nak, pulanglah. Tapi kalau bicara, mereka akan datang menjemput. Lalu aku ditarik mundur, rasanya kayak terbang, sampai aku sadar udah di jalur pendakian, berdiri di pinggir tebing. Pak Darto menepuk punggung Bayu pelan, bibirnya komat kamit membaca doa. Bau dupa makin tebal, menusuk hidung, tapi tak cukup menutup rasa takut yang menusuk ubun-ubun kami. Wawan menatapku, suaranya bergetar. Rak, kalau dia udah cerita, apa artinya kita juga diincar? Aku tak bisa jawab. Di luar tenda, hujan rintik berubah jadi gerimis rapat. Kabut perlahan merayap turun menutupi kaki gunung. Samar-samar, dari arah hutan, terdengar suara gamelan. Ting, ting, ting.
bagai isyarat bahwa cerita Bayu belum benar-benar selesai. Malam itu, di posko kecil kaki Merapi, kami hanya bisa saling menatap, menahan rasa takut yang tumbuh makin nyata. Kalau satu tumbal kabur, siapa yang akan jadi pengganti? Malam ketiga setelah Bayu ditemukan, suasana di posko darurat Jalur Selo benar-benar berbeda. Rasanya setiap embusan angin membawa bisikan. Kabut yang turun dari lereng Merapi seolah tak mau pergi, merambat masuk ke celah-celah tenda, menusuk dingin ke tulang. Bayu mulai sering melamun. Tatapannya kosong, kadang bibirnya bergerak seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Setiap kali aku atau Guntur memanggilnya, ia cuma menoleh pelan, matanya merah, tak ada sorot. Bayu yang dulu kami kenal. Pak Darto bilang, dia belum pulih penuh. Badannya di sini, tapi separuh rohnya masih di sana. Kalau dijemput, kalian harus siap. Aku menelan ludah mendengar kata dijemput. Kata itu terngiang semalaman. Malam itu, aku, Guntur, dan Wawan tidur bergantian menjaga Bayu. Di luar, beberapa relawan tetap menyalakan api unggun kecil. Bau dupa, kopi sachet, dan uap tanah basah jadi campuran aroma aneh. Sekitar jam 2 pagi, aku tertidur sebentar. Tapi tidurku malah membawa mimpi yang rasanya lebih nyata dari dunia nyata. Aku melihat Bayu duduk di sebuah batu hitam, sendirian, di tengah aula besar. Di depannya, wanita berkebaya emas, ratu yang ia ceritakan, menatapku tajam. Matanya merah, senyumnya dingin. Kau teman Bayu, kenapa kalian berani bawa dia pulang? Kalau satu pergi, harus ada pengganti. Suara ratu itu terdengar serak tapi menjerat. Di belakangnya, ratusan sosok berpakaian putih duduk bersila, mulut mereka tertutup kain. Matanya kosong, menatap lurus ke arahku. Aku merasakan lututku lemas. Suara gamelan berdentang pelan, ting ting ting, menembus telinga sampai ke dada. Dalam mimpi itu, ratu berdiri, jarinya menuding ke arahku. Kalau kalian membocorkan rahasia, kalian yang kupanggil berikutnya. Aku terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi punggung. Di sampingku, Guntur juga terjaga. Wajahnya pucat. Aku tahu dia mimpi yang sama. Lu juga lihat dia? Tanyaku pelan. Guntur mengangguk, matanya merah menahan takut. Ratu itu, dia bisik nama kita satu-satu. Gue dengar suara gamelan. Rasanya di luar tenda ada yang nunggu. Wawan, yang baru terbangun, langsung menatap kami bingung. Tapi belum sempat bicara, terdengar suara kain diseret dari luar tenda. Seperti langkah kaki yang menyeret beban di tanah basah. Api unggun padam tertiup angin dingin. Kabut masuk makin tebal. Bayu, yang semula terbaring lemah, tiba-tiba duduk. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya menembus kami, menatap sesuatu di luar tenda. Bibirnya bergetar, suaranya serak. Mereka datang. Penjemputnya sudah di sini. Wawan menggenggam tanganku erat. Aku merasakan detak jantungnya sekeras detak jantungku sendiri. Dari luar tenda, samar-samar terdengar suara perempuan menembang. Suara sinden Jawa, lirih, mendayu, diiringi bonang dan gong. Bau kemenyan yang tadinya menenangkan kini menusuk hidung. Rasanya menyesakkan dada. Pak Darto langsung merapal doa di sudut tenda. Tangan tuanya gemetar. Dari selaras leting, aku beranikan diri melirik keluar, dan aku benar-benar melihatnya. Di balik kabut, berdiri sosok tinggi perempuan berkebaya putih, rambutnya tergerai panjang menutup setengah wajah. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan putih merangkak, kepalanya menunduk. Suara gamelan terdengar makin keras, tapi tidak berasal dari manapun. Ting, ting, ting. Bayu menangis pelan. Bahunya gemetar. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku nggak mau ikut. Aku belum mau. Tapi ratu penjemput hanya menunggu. Dan malam itu, di kaki Merapi,
Kami bertiga sadar, kalau satu tumbal kabur, Merapi akan menuntut ganti, dan nama-nama kami sudah dipanggil. Malam itu, angin gunung Merapi berembus seperti berbisik. Kabut menelan lampu-lampu tenda posko darurat. Di luar, suara gamelan kadang terdengar, kadang hilang. Suara sinden merintih, menembus telinga sampai dada rasanya sesak. Pak Darto memanggil Mbah Sarno, seorang juru kunci jalur lama yang sudah sepuh. Sosoknya kurus, rambutnya putih, sorot matanya tajam meski usia lebih dari 70. Di tangannya selalu tergenggam buntalan kain putih berisi bunga kenanga, garam, dan tusuk sate kelapa muda. Kalau nggak dicegah, Bayu bakal diseret lagi, dan kalian bertiga bakal jadi gantinya, kata Mbah Sarno pelan. Suaranya berat, tapi tak terdengar gentar sedikit pun. Aku, Guntur, dan Wawan hanya bisa menatap Bayu yang masih terbaring pucat. Sesekali matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit tenda. Bibirnya komat kamit seperti berbicara dengan mereka. Wajahnya pucat, pipinya cekung, keringat dingin membasahi dahinya. Di luar, Mbah Sarno menyiapkan ritual penolak bala. Api unggun dinyalakan lagi. Di sekelilingnya ditabur garam kasar, bunga kenanga, dan serpihan daun sirih. 4 lilin dipasang di 4 penjuru, menandai batas agar makhluk penjemput tak bisa masuk. Waktu berjalan lambat. Langit malam Merapi gelap pekat. Hanya sesekali kilat menampakkan kontur hutan di kejauhan. Samar, terdengar lagi suara kain diseret di tanah basah. Langkah penjemput yang sabar menunggu di luar lingkaran. Mbah Sarno duduk bersila di pinggir api unggun. Matanya terpejam. Ia melantunkan doa Jawa kuno. Kadang suaranya menurun jadi gumaman. Bau kemenyan kian menyesakkan, membuat mataku berair. Kalau mau selamat, gumam Mbah Sarno, harus ada yang mau jadi penahan. Tapi jangan manusia, cukup sesuatu yang bisa dikorbankan. Guntur menoleh padaku. Wawan gemetar memegang lengan baju. Apa maksudnya? Siapa yang dikorbankan? Mbah Sarno membuka mata, menatap kami satu-satu. Bukan siapa, tapi apa? Barang milik Bayu, yang dia bawa waktu dipanggil ke keraton gaib. Barang itu sudah dicium sama mereka. Kalau barang itu dibakar di lingkaran, tumbalnya bisa lepas. Aku menahan napas. Bayu, yang mendengar samar-samar, tiba-tiba berbisik lirih. Kain di saku jaketku yang ada bau kemenyan. Aku merogoh saku jaket Bayu yang compang-camping. Tanganku menyentuh sepotong kain putih, setipis sapu tangan. Aromanya menusuk, wangi kemenyan yang anehnya masih segar meski basah lumpur. Tanpa ragu, Mbah Sarno meletakkan kain itu di tengah api unggun. Nyala api bergetar, asapnya membubung ke langit, berwarna kehitaman. Seketika, angin berembus kencang. Suara gamelan berhenti. Hutan mendadak hening, terlalu hening, seperti ditahan. Bayu berteriak. Suaranya serak, matanya terbelalak, bibirnya bergetar, seolah roh di dadanya sedang ditarik paksa. Di luar lingkaran, samar, kulihat bayangan perempuan berkebaya putih berdiri menatap api. Rambutnya tergerai, wajahnya setengah tertutup. Di belakangnya, sosok-sosok putih merangkak, seperti arwah yang menunggu perintah. Mbah Sarno berteriak lantang di tengah angin kencang. Suaranya menenggelamkan isak tangis Wawan. Aku kembalikan tumbal ini ke asalnya. Tutup pintu gaibmu, Ratu Merapi. Jangan kau jemput mereka lagi. Api berkobar makin tinggi. Serpihan kain putih berubah jadi abu. Bayu terkulai, napasnya terengah. Dalam sekejap, suara gamelan benar-benar lenyap. Kabut tersibak pelan, seperti tirai tipis yang ditarik mundur. Aku menatap ke sekeliling. Bayangan penjemput di balik kabut menghilang satu persatu. Tapi entah kenapa, di hatiku masih ada firasat. Pintu itu belum tertutup rapat. Bayu memang selamat malam ini, tapi Merapi dengan
kerajaan gaibnya belum benar-benar puas. Dan mungkin tumbal belum sepenuhnya lunas. Malam itu, setelah ritual penolak bala, suasana di posko jalur Selo benar-benar berubah. Kabut perlahan menipis. Api unggun tinggal bara merah yang bernafas pelan. Bau kemenyan masih samar, tapi tak lagi menyesakan. Mbah Sarno menutup buntalan kain putihnya, lalu berdiri sambil menatap hutan yang gulita. Untuk sekarang, pintu sudah ditutup, gumamnya. Tapi ingat, pintu semacam ini nggak pernah benar-benar hilang. Aku hanya mengangguk pelan. Tubuh rasanya setengah mati lelah, tapi rasa takut masih menggantung di dada. Guntur merapikan sleeping bag Bayu, sementara Wawan duduk di sudut tenda, memeluk lututnya. Bayu akhirnya tertidur. Napasnya teratur meski sesekali mengigau lirih. Tangannya masih dingin, matanya sesekali bergerak di balik kelopak, seperti orang yang masih setengah terikat mimpi. Pagi menjelang. Sinar mentari menembus celah-celah pohon pinus. Kabut tipis terangkat, meninggalkan tanah becek dan aroma rumput basah. Suara burung di kejauhan rasanya aneh, terlalu biasa untuk cerita yang baru saja kami lalui. Sekitar jam 8, Bayu terbangun. Tatapannya masih sayu, tapi kini matanya benar-benar menatap kami. Ada kilau lega, tapi juga gurat takut yang dalam. Suaranya parau. Rak, Gan, Wan, maaf, gua bikin kalian keikut. Aku menepuk bahunya. Yang penting lu pulang. Bayu hanya menunduk. Lama sekali ia diam. Hingga akhirnya, ia menarik napas panjang, menatap kami satu persatu. Ada sesuatu di matanya, seperti pesan yang sengaja ia tahan. Semalam, ratu itu datang lagi. Dia berdiri di ujung mimpi gua. Senyumnya nggak hilang. Dia cuma bilang, "Bayu, kau sudah pulang. Tapi ingat, pintu tetap terbuka. Kalau Merapi marah, satu di antara kalian akan kupanggil lagi." Aku merasa darah di wajahku surut. Guntur terdiam kaku. Wawan spontan mencengkram tangan Bayu erat-erat. "Lu jangan aneh-aneh. Yu. Jangan omong gitu," kata Wawan lirih, matanya berkaca-kaca. Bayu tersenyum getir. "Gua nggak mau nutupin. Di mimpi itu, gua lihat kalian bertiga berdiri di aula batu. Sama persis kayak gua dulu. Gua nggak tahu siapa yang bakal dipanggil. Tapi, kalau suatu hari kalian naik Merapi lagi, jangan pernah nyasar ke jalur lama." Di luar tenda, angin berembus pelan, menebarkan bau tanah basah. Mbah Sarno yang berdiri di dekat pohon pinus hanya menatap kami. Matanya sayu. "Kadang," katanya lirih, "gunung memang butuh tumbal. Bukan karena jahat, tapi karena itu caranya menjaga keseimbangan. Kerajaan gaib di Merapi sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Yang bisa kita lakukan cuma jaga sikap, jaga lisan, dan jangan pernah menantang yang tidak kasat mata." Hari itu, Bayu akhirnya dibawa turun ke rumah sakit terdekat. Tim SAR menutup pencarian. Di base camp, papan kayu lapuk bertuliskan, "Dilarang melintas jalur lama saat maghrib." Dipaku ulang, peringatan yang selalu ada, tapi sering disepelekan. Aku, Guntur, dan Wawan pulang membawa cerita yang tak pernah kami ceritakan ke sembarang orang. Kami bersumpah tak akan lagi mendaki lewat jalur lama. Tapi di malam-malam sepi, saat angin gunung datang berbisik, aku masih mendengar bunyi gamelan yang pernah menjemput Bayu. Karena di Gunung Merapi, cerita tidak pernah benar-benar selesai. Dan keraton gaib, mungkin, hanya menunggu giliran untuk memanggil nama kami lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor tak kasat mata sampai selesai. Semoga kalian merasa tegang dan penasaran sama kisahnya ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka cerita seperti ini, dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor seru berikutnya. Kalau ada pendapat atau pengalaman seram yang mau kamu share, langsung tulis di kolom komentar ya. Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian semua di sana.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga diri dan hati-hati di tempat gelap. Salam horor.